teman-teman, selanjutnya sini saya akan menjelaskan dan menggunakan beberapa rumus yang selalu digunakan di Microsoft Excel. Yang pertama ada fungsi teks. Fungsi teks terdiri dari fungsi concatenate, fungsi left, dan fungsi right. Fungsi concatenate yaitu untuk menyambung beberapa data teks menjadi satu teks. Kita di sini contoh masukkan nama. Dan untuk cara penggunaannya seperti ini. Dan untuk rumusnya sendiri sama dengan huruf besar concatenate dalam kurung A3 titik koma B3 tutup kurung. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan lagi misalkan nama kedua, yaitu ada seperti ini, jadi langsung masuk. Kemudian contoh ketiga, seperti itu dari fungsi concatenate. Yang kedua ada fungsi left. Di sini ada fungsi left. Fungsi left digunakan untuk memisahkan teks yang ada pada data dari sebelah kiri lalu meletakkannya pada sel lain. Misalkan di sini ada sebelum left DEF 3434, kemudian kita masukkan rumus sama dengan left A11 titik koma 3. Kemudian kita pencet enter. Kemudian muncul DEF. Ini yang sesudah di left. Sudah masukin rumus. Selanjutnya ini juga sama, GHI 5656, kemudian sudah left GHI. Nah, selanjutnya ada fungsi right. Fungsi right digunakan untuk memisahkan teks yang ada pada data dari sebelah kiri lalu meletakkannya pada sel lain. Misalkan ini sebelumnya kosong, kemudian masukkan rumus sama dengan right A11 titik koma 4, lalu kita pencet enter. Ada 3434 seperti yang di atas ini. Misalkan ini 5656, kita mengambil 5656 dari teks di sini GHI 55656, kemudian masukkan rumus di sini right A12 titik koma 4, kemudian enter, masuk 5656. Selanjutnya fungsi logika. Fungsi logika terdiri dari fungsi if, fungsi or, dan fungsi and. Fungsi if adalah fungsi yang digunakan untuk memberikan suatu jawaban atas kriteria atau rumusan logika yang diberikan. Misalkan di sini ada polisaraf, fungsi if ada polisaraf, fungsi polibedah, kemudian hasil. Di sini kita mengambil polisaraf 300, polibedah 250. Kemudian kita hasilnya di sini menggunakan rumus sama dengan IF buka kurung A3 lebih dari B3 titik koma tanda kutip polisaraf tanda kutip titik koma tanda kutip polibedah tanda kutip tutup kurung, kemudian pencet enter dan terdapat hasil polisaraf. Begitu juga yang data kedua. Di sini ada polisaraf 150, polibedah 200, kemudian mendapatkan masukkan rumus sama dan mendapatkan hasil polibedah. Selanjutnya ada fungsi OR. Fungsi OR adalah membandingkan beberapa pilihan data sesuai dengan konsep logika OR, yaitu jika salah satu data tersebut true maka hasilnya true.
Kita sebagai contoh di sini ada polisaraf, polibedah, dan juga hasil. Polisaraf kita mengambil contoh yang kedua, RMI K02, kemudian polibedahnya ada RMI K01. Di sini hasilnya false. Dari mana false? Kita masukkan rumus sama dengan OR dalam buka kurung C9 sama dengan tanda kutip RMI K02 tanda kutip titik koma B2 sama dengan tanda kutip RM IK01 tanda kutip dan tutup kurung. Kita kemudian pencet enter dan di sini hasilnya false. Demikian juga yang contoh ketiga, di sini ada RMI K01 kemudian ada RMI K01 dan hasilnya juga false. Selanjutnya ada fungsi N. Fungsi N adalah membandingkan beberapa pilihan data sesuai dengan konsep logika N, yaitu jika semua data-data tersebut true maka hasilnya true. Di sini ada polisaraf, polibedah, dan juga hasil. Misalkan contoh di sini polisarafnya 22, kemudian polibedahnya 25, kita hasilnya true. Dari mana true? True di sini kita memasukkan rumus sama dengan N, buka kurung A1 lebih dari D1220 titik koma B1 kurang dari 20 tutup kurung. Kemudian kita pencet enter. Dan di sini hasilnya true. Demikian juga yang kedua. Polisaraf 35 40 dan hasilnya false. Demikian juga yang ketiga. Selanjutnya kita memasuki fungsi statistik. Fungsi statistik ada beberapa fungsi, yaitu ada fungsi sum, fungsi max, fungsi min, fungsi count, fungsi konta. Nah, di sini saya sudah memasukkan data-data. Sebelumnya, fungsi sum adalah menjumlahkan data pada beberapa isi sel. Misalkan di sini rumah sakit Pelita. Dan ini juga hasilnya. Poli gigi 100, poli mata 150, poli dalam 200, poli saraf 120, poli jantung 110. Kemudian kita memasukkan rumus di sini. Kita memasukkan rumus sama dengan sum buka kurung B3 titik 2 B7, B3 sampai sini B7, kemudian tutup kurung dan kita pencet enter. Dan di sini mendapatkan total 680. Kemudian di sini ada data rumah sakit Pelita yang sering dikunjungi. Misalkan di sini saya sudah memasukkan data poli gigi 100, 150, poli mata 150, 120, poli dalam 200, 150, poli saraf 120, 130, poli jantung 110, 100. Nah, di sini ada data terbesar yaitu fungsi max. Fungsi max adalah dapat digunakan salah satunya untuk mencari kunjungan pasien tertinggi dalam 1 tahun. Di sini kita memasukkan rumus ini max sama dengan max buka kurung B13 dari sini sampai sini, kemudian ada C13 dari sini sampai sini, kemudian titik 2 C17 tutup kurung, kemudian kita pencet enter. Dan data terbesar, data yang sering dikunjungi ada 200. Kemudian ada data terkecil atau fungsi min. Fungsi min dapat digunakan salah satunya untuk mencari kunjungan pasien terendah dalam 1 tahun. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan min buka kurung B13 titik 2 B17 titik koma C13 titik 2 C17 dari sini tutup kurung, kemudian kita pencet enter. Di sini kita mendapatkan data terkecil atau kunjungan pasien terendah dalam 1 tahun ada 100. Nah, selanjutnya ada fungsi count. Fungsi count adalah untuk menghitung banyak data numerik dalam suatu kumpulan data, namun data teks atau string tidak dihitung. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan count buka kurung B13 titik 2 B17 di sini titik koma
C13.2 C17 yang kedua sini, kemudian tutup kurung, kemudian kita pencet enter dan kita mendapatkan hasil fungsi count yaitu 10. Kemudian fungsi konta. Fungsi konta adalah untuk menghitung banyak data baik numerik maupun string dalam suatu kumpulan data. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan konta buka kurung B13.2 B17 titik koma C13.2 C17 tutup kurung. Kemudian kita pencet enter dan fungsi kontanya tersebut adalah 10. Mungkin sekian penjelasan beberapa fungsi yang sering digunakan dalam Microsoft Excel. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya.